Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Kita kembali lagi di Ngunya Pena. Malam hari ini ada sobat lama yang sudah lama tidak bertemu, ya. Aduh, ini sudah bertahun-tahun gak ketemu. Sekarang ini orang ini sibuk banget. Sempat terkenal, terus lama menghilang, hadir lagi luar biasa. Saya akan undang teman saya ini. Luar biasa. Semoga bisa langsung di-accept. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin damang. Alhamdulillah, badannya Insya Allah. sehat nih, jiwa agak terganggu nih gara-gara corona. Taukat. Bismillah baik-baik aja. Ya Allah ya. Bertolak belakang. Jangan merasa di wawancara sama Deddy Kobuser ya. Saya mah Deddy Kobuset. Aku mah Dodi Kobusiat. Cuman orang Sunda yang paham. Orang Sunda yang paham. Oke, teman-teman, sobat Pena, ini dia tamu saya, Aming. 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 Supriyatna Sugandi, lahirnya di Jakarta, 7 November. Itu Luar biasa. Kamana wae, mana aja, saudaraku. Aduh, gini Mungkin aja, saya orang biasa. Nggak suka terlalu terkenal, jadi anak rumahan sebenarnya nggak suka terlalu diekspos. Bener kan? Apal. Apal kan? Apal dia anak rumahan. Kumaha, Ming. Di rumah aja sekarang teh. Selama COVID nih, 3 bulan lewat nih. 3 bulan lewat, kita hampir mau 4 bulan sekarang. Aming kumaha sehari-hari selama di karantina di rumah? Di PSBB? Hari-hari selama karantina di rumah, hardolin. Harus ngapain? Pokoknya kan emang, dari dulu emang sifat aslinya kan pemalas. Bekerja juga karena tuntutan hidup dan nggak punya uang kan, nggak harus kerja, aslinya mah pemalas. Jadi kalau disuruh di rumah ya betah-betah aja, nyakil, weh gitu. Sono lama. Iya, parah ya, oh ya, ketemunya malah digital, aneh banget ya. Kamu kumaha damai? Kieu tingali hardolin. Ya hardolinnya. Oh. Dahan. Modal. Kanda belur rebahan, sare, tidur. Hardolin, dahan, motah, jeung main violin. Hei. Ngewa. Untung ngewa. Coba pakai ngewa. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat. Di Bandung, keluarga alhamdulillah. Di Bandung ini. Bandung? Di Bandung ya. Di mana dulu? Mun ka Bandung engke pengen ketemu Boleh, tapi aturan yang mau datang ke rumah harus pakai hazmat. Aku tega kamu mah. Saya udah pakai hazmat nih sebenarnya. Iya, pakai hazmat ya mau ke rumah. Begitu. Aduh. Saya tuh sama Aming, teman dan sahabat Ngunya Pena, pernah satu frame di acara apa? Extravaganza. Angkatan pertama kamu teh. Angkatan pertamanya. Dan Aming, saya kenal pertama kali Aming nih teman sahabat Ngunya Pena itu dalam satu produksi film. Betul. Saya tahu Aming. Coba, ayo. Biarkan bintang menari. Nah, ya Allah. Bapak Saldi ini yang bertanggung jawab mencebutkan saya ke dunia entertainment. Jadi ibaratnya dia tuh talent scout-nya saya. Di rumah saya bukan cuman, keren tahu. Dulu saya kerja sebagai wardrobe, fashion consultant, sebagai kreatif di periklanan. Tiba-tiba kerja bareng sama dia di Trans TV, ngelihat kelakuan saya yang emang absurd ya di
lokasi, terus dia nyaranin untuk ikutan testing. Kalau bukan gara-gara dia mah saya nggak akan orang nggak akan tahu saya gitu, gara-gara dia. Dari biar kami tak menari juga ya. Tuh, karena saya melihat Aming ini punya potensi yang luar biasa, Sobat Ngunya Pena. Saya melihat ada potensi yang luar biasa. Dia lucu, dia bisa jadi aktor. Ingat sekali waktu kita satu frame 3 orang jadi Manji dihujan-hujanin. gua nggak punya semua pada pakai selop, cuman gua doang pakai sepatu sport. Gak dapetin talent. Parah itu, kalau inget itu parahnya masa-masa ya Allah, masa-masa indah sebelum corona. Masya Allah. Nah, Ming, ngomong-ngomong soal COVID-19, corona, kalau Saldi lihat mah, Aming sekarang lebih pemerhati soal sosial, melihat soal COVID dari kacamata Aming. Nah, itu tuh kumaha sih? Aming sekarang lebih peduli gitu loh dengan social distancing, dengan stay at home. Nah, itu kumaha Aming? Ya emang kan aku ya gitu. Ya, kira kagok. Kamu tuh you got to be more specific. Nanyanya yang palebah mana? Nah, coba lebih spesifik lagi. Kenapa sekarang vokal tentang COVID kan, gitu kan? Yang kenal saya dari dulu mah aslinya saya kan orangnya tuh tebodor. Saya mah orangnya serius banget kan aslinya kan. Nah, bodor mah teh cek saya bodor asa tebodor asa garing, asa tiis gitu kan. Nah, kalau sekarang kenapa concern banget masalah COVID? Karena ini kan jadi global issue, satu. Kedua, ya kalau bukan kita siapa lagi? Ketiga, nah sekalian jadi ladang curhat ya. Mungkin tiap orang punya prioritas yang berbeda ya. Tapi disayangkan aja, maksudnya di luar sana banyak banget kan public figure yang follow by million followers gitu ya, yang di follow sama jutaan follower. Saya mah berharap banyak dengan platform yang mereka punya, harusnya mereka tuh mengedukasi follower-followernya gitu kan. Apalagi banyak gitu kan yang punten banget tanpa bermaksud underestimate atau tanpa bermaksud merendahkan, banyak banget kan yang kalangan bawah yang nggak tahu COVID itu apa, penyebarannya gimana, bahayanya seperti apa, makanya masih banyak orang yang dipelein. Nah, padahal kan si figur-figur yang di-follow sama puluhan juta follower ini kan rata-rata followernya itu dari masyarakat yang yang kapasitasnya ya biasa aja gitu. Makanya suka agak disayangkan. Makanya tadi saya bilang mungkin figur-figur ini memang punya prioritas lain dalam kehidupannya kali ya, tanpa bermaksud menghakimi. Cuman sayang aja gitu. Karena kalau saya di-follow sebanyak itu, saya mau bakal menggunakan platform sosial media saya buat mengedukasi gitu kan. Mengedukasi, ngasih penjelasan COVID itu apa dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami. Maksudnya ini semacam sotonya saya, semacam advokasi juga lah. Indonesia itu kan beragam suku, budaya, tradisi dan kebiasaan ya. Ada dari Sabang sampai Merauke. Nah, harus ada spokesperson yang perwakilan government gitu, yang dari pemerintah yang mereka bisa berdialog secara universal, tapi implementasinya itu parsial gitu kan, ketiap suku adat kebiasaan supaya nyampe gitu. Jelaskan bahasa sederhana tentunya, berdialog secara luas, nah disampaikan secara disesuaikan dengan daerah asal muasal, kebudayaan, tradisi dan bahasa setempat, gitulah bahasa gampangnya mah. Bener gak sih? Setuju, karena buat apa punya followers banyak tapi tidak bisa menjadi role model yang positif. Betul. Maksudnya nggak apa-apa jualan, nggak apa-apa melihat ini loh, nggak apa-apa jualan, tiap orang juga berhak kok berniaga, berdagang buat kehidupannya. Nggak apa-apa memperlihatkan eksistensinya. Siapa tahu itu salah satu terapi untuk
melawan kebosanan selama di rumah. Tapi kan bisa sambil lanjut ya, tetap konstan mengedukasi followernya. Sayang aja, udah materi mah nggak dibawa mati gitu kan. Tapi ya manifestasi berupa ilmu, wawasan, dan pengetahuan mah bakal menyelamatkan banyak orang dari sekedar harta yang kita punya gitu. Betul, pisan. Setuju saya sama kamu, pisan. Lebar sayang. Sayang pisan. Tuh ada yang nanya, Kang Aming sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Tuh, alhamdulillah sehat, Kang Aming mah sehat, alhamdulillah. Halo Redi. Ayah, waalaikumsalam. Oh Dodo, si Dodo bari heulai. Iya, Dodo. Cek Sundama si Dodo bari heulai. Ini ada Bilal Paus. Oh, Bang Al. Halo Bang Al, sehat-sehat di Kanada ya. Ya, orang Indonesia di Kanada, Cana. Sehat-sehat ya Bang Al. Stay safe. Alhamdulillah. Stay safe. Kang Aming Sugandi. Oh iya. Aming, kumaha kehidupan sekarang teh menyenangkan? Kumahanya jangan hulu. Jangan. Pusing kepala. Apa ya? Udahlah. Sekarang mah kalau dibawa rudet, pusing sama rudet ya. Jadinya ya gimana lagi? Maksudnya ya kumaha deui. Saya mah udah nggak mau pusing. Sekarang mah yang penting jaga diri sendiri, jaga orang yang kita sayangi, jangan berhenti mengedukasi. Udah gitu, tetap berbuat sesuatu yang punya manfaat buat banyak orang. Cepat atau lambat kita bakal dipanggil Tuhan. Jangan GR bakal diambil corona juga, umur mah gak ada yang tahu. Tapi mungkin ini kesempatan yang waktu yang baik untuk kita berlomba-lomba menanam tabungan kebaikan, itu aja. Jadi ibaratnya umur mah gak ada yang tahu. Pada saat kita mau emang dipanggil pulang ya, mudah-mudahan kita dipanggil dalam keadaan yang bermanfaat buat diri sendiri sama banyak orang, itu aja. Masya Allah. Beda ya Aming dulu sama sekarang mah. Apaan sarwa kene, cuma lama lebih cuek. Bukan cuek, lebih jangan sorangan ke teman diskusinya Ronald sama Birobo. Masya Allah. Nah, sobatku nyapena, saya ingat banget. Aming dulu pernah saya minta jadi setan. Iya, jadi di paranoid. Iya, peran. Mau nggak jadi iya? Hayu. Iya. Top habis terus pernah jadi boneka. Iya, wah, dulu mah aku jadi setan. Aming ini aktor yang serba bisa. Saya sayang sama nih anak nih. Ya, sayang bisa. Dan saya bisa. Wah, luar biasa. Keren pisan. Padahal anaknya biasa-biasa, pusing dengan hal-hal yang riweuh, ya nggak sih? Karena Aming teh punya tekad, kamu teh punya tekad, brother, pisan. Iya. Dan saya lihat itu dari awal. Punya tekad dan punya prinsip yang emang nggak kepake di sini, jadi ya kayak kesepian. Di sini mah gitu ya, orang tuh di sini mah orang tuh kudu rusuh, kudu ngeprank, kudu viral. Harus di sini mah harus bikin sesuatu yang unfaedah, baru dapat perhatian. Dikasih yang bermanfaatnya malah dicuekin, bingung. Sama saudara-saudara kita gitu kan. Makanya kata orang, udah nggak terkenal, apa lu pansos? Asal nggak perlu pansos, kalau mau mah ya gampang, mau cari gara-gara mah ajak berantem siapa, gampang dapat duit dengan cara-cara yang sebel mah, cuman enggak di situ, maaf. Bukan berarti saya ngejudge atau menghakimi pilihan orang, cuma nggak gitu-gitu amat lah. Kalau nggak punya duit buat makan kepaksa pisan, mau, tapi kalau bisa jangan gele sebel. Enggak mau gele ya, asal ruci ya nggak sih? Rujit ya kan? Rujit. Aming pemerhati sosial. Kenapa kok saya ngelihat Instagram Aming sudah mulai merambah ke sana ya, brother? Bukan merambah ke sana, gini loh. Kalau kita nggak fokus sama si masalah COVID, kita cari duit, kita punya harta, kita punya segala macam.
kalau kehidupan berakhir gara-gara COVID mah percuma. Jadi buat apa? Ya nggak sih? Orang tuh nggak mikir ke sana apa gimana ya? Maksudnya para koruptor yang konsisten korupsi, terus para oknum-oknum ya, YouTuber yang bikin prank-prank apa konten-konten prank, konten-konten ribut-ribut, para para oknum selebgram, jangan salah ngomong nih, oknum selebgram yang pamer ini itu, terus ya terserah gitu, mau ngapain juga, bodo amat. Wulan Guritno, ini mami aku, sahabat aku. Ya, Masya Allah. Ya, Halo, mami Pak aku. Wulan Guritno. Baru telepon Esther. sama live aja. Oh, lo baru Iya. teleponan sama. Jadi Ya dilihat Allah. aja gitu. Orang berlomba-lomba mencari harta. Orang berlomba-lomba mencari eksistensi. Orang berlomba-lomba berantem. Orang berlomba-lomba belaga sensasional dengan bikin konten-konten yang maksudnya non sih faedahnya, gara-gara ngarepin endorse, gara-gara ngarepin iklan atau kerjaan. Tapi kan kehidupan berakhir gara-gara COVID. Kenapa nggak bikin sesuatu yang bermanfaat aja gitu loh. Siapa saya menghakimi cara orang mencari uang, tapi saya memilih untuk menjadi manusia yang punya manfaat, bukan berarti saya lebih baik. Everyone sin, but we sin differently. Semua orang berdosa, tapi dosanya beda-beda, caranya beda-beda. Nah, saya mikirnya kehidupan makin gak pasti daripada saya tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya kan, dari cuma sekedar ngejar materi dan duniawi, ya enggak. Saya emang nggak mau kayak gitu, mending saya melakukan sesuatu yang emang berguna, makanya saya fokus pisan sama si COVID ini gitu. Nah, Ya, kalau saya COVID udah lewat, mau aur-auran lagi kek, mau cari harta sebanyak-banyaknya kek, ada nyonggeng, ngekarat, ngangkuban, modal, gue maget terserah gitu. Ya enggak. Maksudnya tuh kita tuh harus punya skala prioritas. Ngapain lu ngeksis dengan menyakiti orang, terus dapat endorsan, dapat duit, dapat iklan, ngapain lu pamer-pamer, ngapain lu korupsi, kalau kehidupan berakhir mah nggak akan dibawa mati. Jadi harus punya prioritas. Gimana semua orang harus fokus dulu dengan cara gimana mengentaskan si COVID ini secepat mungkin supaya tempat kita nyari nafkah, tempat kita pamer, tempat kita cari materi teh masih ada gitu loh, nggak akan berakhir gitu. Nah, selama COVID ini, Ami udah keluar rumah? Enggak. Pokoknya selama 4 sama bulan sekali keluar. Enggak. Selama 4 bulan paling keluar itu sesepedahan di depan rumah. Udah gitu sepedaan bareng sama temen. Terus silaturahmi juga sekali-kalinya, baru 2 kali silaturahmi. Itu pun bersama orang-orang yang udah di rumah berbulan-bulan gitu loh. Gitu. Jadi sok sesepedahan oge masih. Iya. Terus pengen curhat nih, paling sebel kalau ada yang ngomong, pengen sebel kalau ada yang ngomong, lu mah enak, ini penting banget nih, penting untuk disimak. Lu mah enak banget ngomong di rumah aja, dak lu mah artis katanya, punya duit, punya apa, modal cek agotnya. Boro-boro. Satu, kerjaan artis itu atau entertainment yang berakhir duluan. Karena kerjaan kita dari kerumunan dan keramaian, ya nggak sih? Betul, kedua, setuju. Artis itu bukan pegawai kantoran yang bisa digaji. Yang tidak bergaji bulanan. Iya. Ya. Ketiga, mau artis, mau orang susah, mau pengusaha, sama rata semuanya susah. Kalau orang susah mah punten, paling liar, mikirin doang untuk bayar kontrakan atau makan sehari-hari. Udah segitu doang problemnya. Kebayang pengusaha, ya nggak sih? Mereka nih, biar nalarnya, common sense-nya jalan ya. Pengusaha mah mau usaha, menggadaikan asetnya ke bank atau pinjam duit ke bank sebagai kreditur. Ya nggak sih? Nah, duit yang didapat, mereka kelola, ya nggak? Nah, tapi dari usaha yang mereka dapat, keuntungannya, benefitnya, itu dibayarin ke bank, nyicil, ya nggak sih? Nah, kebayangkan pengusaha zaman sekarang sebagai kreditur mereka nggak bisa bayar ke bank, udah gitu yang namanya bunga tetap berjalan, udah gitu pemasukan dari perusahaan nggak ada karena semuanya di rumah aja, udah gitu harus mencat-mencatin orang, udah gitu biaya ekspor, impor, pakai dolar tuh berapa? Uyuhan ya, amit-amit itu nggak pada stres gila putus. Jadi kalau kamu di luar sana ngerasa kamu paling susah, modal semuanya juga susah. Ya. Ini dijelasin. Modal.
Dan ini acara hiburan buat saya, ketemu teman-teman, ngobrol. Saya juga berharap acara ini nih yang saya kelola, Ming, pengen memberikan edukasi yang baik buat teman-teman. Terus kasih informasi yang baik buat teman-teman. Dan apa yang diceritakan oleh teman-teman yang hadir di acara ini, ada makna yang tersirat yang baik yang bisa diambil sama teman-teman yang join dan nonton. Itu sih harapan kecil sih sebenarnya, dan ya insya Allah lah ini bisa berlanjut. Makanya saya bisa mengundang teman-teman ngobrol di sini. Alhamdulillah gitu, kayak Aming share segala macamnya, kan ada semua orang setuju apa yang diutarakan sama Aming, bahwa orang teh tiarap sekarang, jangan merasa paling susah, dan semua orang tiarap ngagebro. Saya oke ngagebro nih, Masya Allah. Tapi bismillah, Allah yang ngatur semuanya, ya nggak? Iya, makanya. Terus kalau ada yang ngomong katanya, artis tuh paling kesian juga. Pekerjaan satu yang paling cepat berakhir. Kedua, namanya artis, namanya manusia, ada namanya hierarki, ada nama level-levelnya, ada papan atas, ya nggak sih, ada papan penggorengan, ya nggak? Sama-sama aja di mana juga. Nah, kalau saya tipenya, saya tipe pejuang. Daripada ngeluh, saya mending berjuang. Kan? Nah, itu kan pilihan. Kamu mau jadi yang mana? Mau jadi ngeluh terus, atau berjuang sampai titik darah penghabisan, gitu aja. Sekarang aja saya nggak syuting, gitu kan? Karena apa? Saya nggak ke Jakarta, ngapain Jakarta juga nggak ada kerjaan, karena kerjaan saya itu dari keramaian dan dari kerumunan juga. Udah gitu, syuting juga ada, ya syuting di TV juga ada, tapi TV juga lagi pada pusing juga kan, maksudnya masalah pembayaran segala macam juga kan, karena nggak ada pemasukan dari mana-mana, iklan juga terhambat gitu kan, ya nggak sih? Betul. Iya, terus off air boro-boro. Nah, saya aja sekarang banting setir mau jualan bakso cuanki gitu kan, terus kata orang, hah? Dari artis jualan bakso, bodoh teuing, bodoh amat, yang penting nggak minta, yang penting tetap berusaha. Nggak ada yang namanya gengsi-gengsi dari zaman dulu sampai sekarang, yang penting nggak minta dan nggak ngeluh, gitu aja. Betul. Dan itu memang salah satu yang sekarang Aming sedang jalankan ya, jualan bakso cuanki. Apa teh judulnya, Ming? Pokoknya aku tuh lagi aku kan dapur Eti the Cook. Iya. Eti the Cook lagi. Kenal tuh Oda. Iya tuh, jadi kan tadinya mah antara Ming ingin bakso sapi cuanki Eti the Cook atau kokom gasruk gitu kan. Aduh, cepet apa kokom gasruk. Kokom gasruk. Kalau orang Sunda mah tau lah kokom gasruk apa, Eti the Cook apa. Cuma kan di Sunda mah ada kan menamakan seseorang itu dengan kebiasaan. Nah, kalau kokom gasruk dulu tuh ada teteh-teteh, pokoknya tuh kayak Courtney Love di Indonesia lah, kayak namanya preman gitu, minum mabok gitunya, gelut sampai usianya tuh 65, tetap preman gitu kan. Nah, dia karena mabok tiap jalan diseret sendalnya, jadinya alah tuh si kokom gasruk, jadi kokom gasruk gitu kan. Cuma kayak aduh terlalu hardcore kalau kokom gasruk gitu kan. Akhirnya aku akhirnya apa ya, sesuatu yang terdengarnya kenas gitu, centil, sebal gitu, tapi komersil. Udah aja lah si Eti the Cook gitu ya. Eta sejarahnya kumaha. Jadi ada tadi dekat Eti the Cook. Eti the Cook mah penjual rujak bebek gitu. Tahu kan rujak bebek tumbuk gitu kan. Tadi si Eti the Cook tuh mukanya tuh eksotis banget, nggak mau body shaming ya, semua orang kan cantik, cakep, menurut caranya sendiri ya nggak. Nah, Eti the Cook teh mukanya tuh eksotis gitunya. Nah, Bung Juli tuh namanya. Mukanya tuh eksotis. Terus dia itu kalau jualan rujak bebek teh manis gitunya, padahal gitu kan. Dia ke dalam kan gitu kan. The Cook tuh karakter mukanya ke dalam gitu kan. Nah, akhirnya dia dipanggilnya Eti the Cook gitu. Nah, akhirnya ya udah, Eti the Cook itu selalu dalam gini loh. Eti the Cook itu salah satu figur optimisme yang saya kenal. Cewek punya banyak adik, punya orang tua yang susah, tapi dia jualan rujak bebek tetap dengan muka yang riang, tidak pernah putus asa, tetap optimis. Jadi Eti the Cook teh candy versi kearifan lokal. Gitu. Eti the Cook. Gitu. Jadi cuanki ya. Candy dalam bentuk kearifan lokal.
walaupun dunia susah, dunia gundah gulana, dia tetap optimis, tetap berjuang sampai darah penghabisan, dan dia tetap ceria. Luar biasa. Jadi nggak Pesan lah, sembarangan apa? Pesannya, pesan. Bener pesan. Ya? Benar, serius. Bakso aci cuangki, tidak kok, sama bakso sapi cuangki, tidak kok. Mana barangnya? Sok promosi di dia. Ih, di sini mah cuek aja nih. Nanti kalau udah ya, ini kan mau... Ntar, ada mau yang apa? jualan rujak tuh. Jualan rujak boboknya si Eti Dekok di mana? Waktu itu kan saya hidup di gang. Jadi kalau ada orang nanya, enak lu jadi artis kayak... sebelum gue jadi artis, gue susah nauzubillah min zalik loh. Sampai dulu ingat banget waktu zaman susah dia, sampai nggak punya TV, TV-nya teh hitam putih aja udah seneng. Terus kalau menonton TV, nebeng ke tetangga di luar pagar doang. Terus kata tetangga, kita udah mau tidur. Terus gorden lubangnya ditutupin. Ih, sebel banget ya. Ingat banget. Iya. Maka ada yang ngomong, lu mah enak banyak duit. Lu mah nggak tahu. Lu tahu nggak teori iceberg gitu kan? Apa yang kelihatan baru di permukaan, di dalamnya mah, aing mah modern deh. Ya nggak sih? Gitu. Anggapnya tuh enak gitu. Tuh jadi, kan, Aming sekarang sudah jadi entrepreneur, luar biasa. Nggak bikin brand Amingwati. Tadinya mau Amingwati, tapi udahlah Eti Dekok dulu. Ini tribute tuh Eti Dekok, gitu kan. Mungkin berikutnya mau bikin minuman, iya. Gurilem lada, kokom gasruk, gitu. Pokoknya gitu. Kokom gasruk minuman. Enggak, kalau minuman udah dipaten. Nah, ini mah kan untuk menghindari polemik. Saya mah kalau usaha, paten dulu brand. Jadi jom-jom, jadi tenang. Jadi timing ada. Timing, title-nya Aming, gitu. Timing ada juga. Is the right time, gitu kan. Waktu yang pas, timing. Tapi singkatan dari title-nya Aming. Terus ada jingle-nya, timing, title-nya Aming. Kalau lo minum pala nggak pusing gitu. Gitu. Pesan juga. Gue mah kudu kabar. Iya. Kudu kabar. Pokoknya banyak lah. Amingwati, kokom gasruk, konar rusuh gitu kan. Naon deui konar rusuh. Si Konar tuh temen main dulu, jadi kita berdua suka nyolong mangga di tetangga, akhirnya ketahuan, terus dibotakin, tapi botakinnya kan asal, jadi si Konar goreng bukna gitu, di Konar itu. Gitu. Iya. Wah, gitu lah kan. Penamaan sesuai dengan kebiasaan, jadinya tuh gitu. Masya Allah. Kocak deh. Aku kangen orang-orang gang kumuhku zaman dulu. Orangnya susah banget, tapi saling ceritain tuh Aming dulu, dan Aming yang sekarang saat ini teh kumaha perjalanannya teh. Hari mama ya? Apa? Mama? Meninggal semua udah. Aku mah, jadi aku mah hidup aku mah nggak se-happy, nggak seenak yang orang bayangin. Orang taunya ngehujat aja. Taunya, lu jadi bencong wae. Goblok nyengaran acting untuk main geus boga susu gitu kan di bawah gitu. Iya kan? Kan suka dihujat. Ih, bebencongan mulu. Nah, sekarang gini. Kalau saya mah mikirnya ya udahlah, mereka kan anak-anak baru yang nggak tahu proses saya dulu seperti apa keaktorannya gitu kan. Dulu mah kan berperan segala macem. Nah, yang baru-baru, yang milenial, kalau nggak tahu tuh suka asal jeblak dasar bencong kayak bodo amat. Orang mah taunya ngehujat ya, padahal proses hidup saya emang nggak mudah, begitupun semua orang ya nggak sih. Aku ingat dari 2012 emak meninggal, 2015 bapak meninggal, 2016 anak meninggal, 2017 cerai, 2018 baru selesai, baru tenang itu 2019. Pas sudah tenang-tenang datanglah corona 2020. Aduh, ngimpi modal. Nggak kelar ya. Makanya orang tuh taunya enak mulu, taunya happy mulu, padahal mah gitu. Nah, iya kunaon Instagramnya ditulis Aming is back. Ini sebuah tulisan yang sangat positif nih, semangat, motivasi. Iya, karena kan saya mah bukan selebritis, saya mah bukan selebritis, saya mah artis itu seniman ya.
Sejak 5 tahun, zaman dulu saya terkenal banget. Kalau udah mau mempeng ya saya ambil semua program kan jadi 5 tahun budakin mah gesrek ya. Maksudnya ketika sesuatu nggak bisa bikin happy ngapain diterusin gitu kan? Bener nggak? Nah makanya waktu itu sempat karena sakit-sakitan nggak bikin happy, badan capek, jiwa capek, hilang 3 tahun. Makanya pada saat tahun keberapa, kelima, keenam balik lagi ke TV, makanya I'm is back. Maksudnya oh saya baik lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi lah gitu. Karena saya mah bukan tipe orang yang menggadaikan kebahagiaan, pencitraan. Ya kan gitu. Ya kan mau dibentuk sama publik, mau dibentuk sama netizen, mau dibentuk sama masyarakat, mau dibentuk sama lingkungan, menjadi tidak seperti apa yang terlihat di sosial media misalnya Instagram, itu bukan saya. Ya enggak. Makanya teman-teman saya baik yang enggak happy hidupnya. Bodoh Yang amat, saya mau tahu baik yang teman juga. Mena, Aming ini adalah aktor yang sangat totalitas. Makanya saya hafal sekali ketika kita sama-sama di sketsa. Dia jadi peran ini, tapi paling lulus yang berani jadi Banci. Kayaknya dulu tuh. Tapi itu totalitas. Itu totalitasnya Aming. Itu totalitasnya. Sal yang bingung tuh di kita begini. Ari total atas nama keaktoran, atas nama totalitas dalam koridor yang seharusnya dihujat. Tapi yang abal-abal diagung-agungkan, dipuja-puja, aneh ya di sini mah. Nah makanya saya apa-apa kan total, kan sama aktor dikenal sebagai totalitasnya. Tapi ketika menjelma dihujat, tapi yang abal-abal yang nanggung dipuji-puji, bingung ya di sini. Absurd, ya? absurd apa kan? Nah, absurd. Jadi mah ararane Jalmina. Aduh. Ming. Ya. Kangen gak sih syuting lagi? Kangen, tapi nggak kangen. Misalkan nih harus syuting nih. Ya. Aming harus syuting lagi. Apa yang dipikiran Aming untuk bahwa syuting gue ini harus aman? Apa yang harus di SOP-nya tuh harus apa aja tuh? Oh, SOP-nya harus jelas. Protokol kesehatannya harus jelas. Tapi kan rata-rata di kita mah masih fasenya fase belajar. Nah, belajarnya juga lambat, jadinya takut. Ya enggak? Maksudnya, gini loh. Yang orang harus tahu gini loh. Ini penting loh. Ya, ini penting. Si corona itu ada, tapi diada-adain. Bahaya, tapi dilebay-lebayin. Nah, maksudnya orang kita kan banyak yang nggak tahu corona itu apa. Yang bikin corona sama bahaya inilah paling simpel ya. Corona nggak lebih berbahaya daripada TBC atau DBD atau malaria. Malaria masa kritis bisa semingguan ya lewat. Ya nggak sih? Bisa dropnya cepat. DBD juga sama ya gitu juga. Nah TBC itu parah, pengobatan 6 bulan. Sementara si COVID mah kalau udah ketahuan 14 sampai sebulan juga udah sembuh kalau dirawat dengan benar. Kecuali punya penyakit bawaan atau udah sepuh. Yang namanya penyakit, mau corona mau bukan, kalau udah nimpa ke yang usianya sepuh atau punya penyakit bawaan mah, pasti resikonya lebih gede. Bener gak sih? Itu satu. Betul. Kedua, yang bikin corona bahaya tuh, corona tuh nggak lebih berbahaya dari penyakit-penyakit yang tadi. Tapi yang bikin corona bahaya, ini logika ya, ini kausalitas sebab akibat. Kenapa corona teh berbahaya tuh dari mananya? Nih, penting untuk kalian dengerin. Bahayanya dari penularannya yang sangat cepat. Ya, enggak bahayanya tanda kutip, tingkat kematian cuma 2,0 sekian %. Tapi logikanya dipakai, kebayang nggak? Misalnya Kota Bandung, ya. Misalnya Kota Bandung, rumah sakit 10, paham? Karena penularannya cepat, yang ketularan 10.000 atau 100.000. Kebayang nggak? Satu rumah sakit harus nanganin, ya nggak sih? Dari 100.000 nih, 10.000 orang. Tenaga medisnya ada nggak? Tenaga medisnya bisa nggak? Jadi ibaratnya, yang jadi problem adalah satu, penyebarannya sangat cepat. Kedua, kalau jumlah atau kuota yang terkena corona banyak banget,
tidak berimbang dengan kuota atau jumlah tenaga medis. Itu jadi masalah goblok. Tah mikir atuh, mikir, kudu mikir. Bener tak? Makan sok. Mikir atuh mikir. Ya. Jadi emang benar banyak orang Indonesia itu memiliki kekebalan atau imunitas di atas rata-rata orang luar negeri. Kenapa? Satu ya, Indonesia tenaga medisnya jago nangani respiratory disease atau penyakit pernafasan. TBC-nya jago nanganin kita. Di luar negeri, negara maju, udah nggak ada yang namanya TBC atau diabetes malaria, makanya mereka keraputan. Ini itu penyakit apa? Kedua, kita divaksin BCG itu nolong sekali. Paham kan? Karena BCG buat TB, pernafasan. Ketiga, betul. Kita tuh menyerap sinar matahari lebih banyak daripada negara 4 musim. Kalau ada yang ngomong itu di Arab tetap aja negara panas, tapi ketularan banyak. Aing teh pernah ke Arab kemana-kemana gitu kan. Gua tuh udah pernah kemana-mana. Sepanas-panasnya Arab tetap aja 4 musim. Kalau musim dingin itu dingin banget, gurun tuh kayak apa. Jadi Indonesia tuh diberkati cuaca yang bagus, sinar matahari yang nilainya di atas 11 paling bagus-bagusnya karena itu negara tropis. Secara genetik kita juga bagus, nggak kayak ras-ras Eropa atau ras bule gitu kan, atau blasteran. Karena mereka nerima sinar matahari lebih sedikit dari kita, karena mereka 4 musim. Kita kan cuma 2 musim, musim hujan aja masih ada sinar matahari gitu kan. Makanya kenapa kita tuh udah harus bersyukur. Kekebalan bagus, sinar matahari bagus, divaksin BCG. Nah, karena kita tuh udah sangat diberkati, pakai otaknya. Yang di masalah itu, penyebarannya cepat. Kalau cepat, kebayang 10.000 yang kena, rumah sakit cuma ada 10. Kebayang nggak? Satu rumah sakit harus menangani 1.000 pasien corona. Kalau tenaga medis tidak memadai dengan jumlah pasien corona, overtired dong, super lelah dong. Kalau super lelah, semuanya lewat bukan karena terpapar, tapi kelelahan. Resikonya kalau kelelahan bisa lewat, resikonya kalau kelelahan bisa gampang ketularan. Kalau pada meninggal tenaga medisnya, siapa yang mau merawat kita? Goblok. Kesel. Ya, Amin. Indonesia itu 3 musim. 3 musim Indonesia. Naon? 3 musim Indonesia. Salah, 2 musim. Aja? Ketiga hujan, musim panas, terus? Musim buah. Oh iya, benar ya, benar. Nah, makanya di Indonesia mah ada OTG kan yang bahaya, orang tanpa gejala. Nah, itu dia. Ada satu lagi yang paling bahaya, OTW. No. Orang tanpa wawasan. Benar. OTW, orang tanpa wawasan. Itu bahaya juga itu. Orang tanpa otak, gitu kan. Iya kan? OTW, orang tanpa wawasan. Orang tanpa otak. Ama ini ontohot, kehet, borokokok. Iya, ontohot, orang tool dan nahod-hod. Makanya pada dipakai. Emang orang kita tuh kekebalannya lebih bagus karena matahari yang diterima lebih banyak. Terus kita divaksin BCG, kita juga cara genetik bagus karena pengaruh cuaca, pengaruh letak geografis gitu kan, karena kita ada di garis khatulistiwa gitu kan, tropis gitu. Nah, tapi kebayang nggak yang OTG ini sehat, bugar, yang nggak punya penyakit bawaan, tiba-tiba pulang ke rumah, datang ke orang tua yang udah sepuh atau saudara-saudara yang punya penyakit bawaan yang bakal rentan ketularan, tiba-tiba orang tua pada meninggal, gonyok gak sih? Betul nggak? Iya. Gitu. Baru nyesel bukan gitu-gitu teh. Harus dibuka otaknya tuh. Ya enggak? Nah, sekarang ini kan lagi mulai diramein nih, new normal. Tak kumaham nih. New normal. Emang sebenarnya Indonesia ini udah siap apa dengan new normal? Setahu saya, yang namanya new normal, kalau misalnya kurva udah landai. Jadi new normal, di kita mah new normal, tapi kurva lagi tinggi-tingginya. Gimana sih? Tanya kenapa, bukan tanya ke saya, tanya ke siapa. Siapa ya? Ya betul juga memang. Kurva kita masih belum turun kan ya? Ya nggak? Tapi sudah didengungkan untuk new normal. Ya belum siap. New normal itu ketika kurva turun. Nah, ini posisi normal kita. Ini posisi normal kita.
New normal itu ketika kurva turun, landai, nah ini new normal. Tapi tidak normal. New normal aja, karena new normal itu adalah kita berdampingan dengan virus ini. Makanya di kita mah bukan new normal, tapi new norak. Orang-orang norak baru banyak kan. Karena banyak orang berpikiran gini, Ming. New normal itu adalah, bebas dari COVID. Padahal mah enggak. Ya, makanya saya mengharapkan kebijakan dari teman-teman rekan artis dan seprofesi yang followernya jutaan. Bisakah kalian mengedukasi, ngajarin follower-followernya yang hapunten, yang mungkin baik yang nggak sekolah, mungkin emang kemampuan atau kapasitas otaknya beda-beda. Nah, kalian kan public figure, kalian bisa menjelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana sesuai dengan daerahnya masing-masing. Peranan kalian tuh dibutuhkan sekali loh. Nah, biar apa? Biar cepat selesai. Biar apa? Biar kita bisa bekerja dengan tenang. Saya nanya teman saya, ini ada Mbak Eka nih. Teman saya di Taiwan nanya, kok bisa Taiwan sampai kasus kematian nol? Ya, karena mereka cuma sebatas jaga jarak, pakai masker, sama sering cuci tangan. Apa hungkul? Nah, kalau saya skeptis, boro-boro kayak gitu di Indonesia, ngantri aja susah banget. Tapi kan mau nggak mau kita nggak punya pilihan. Kalau mau cepat, jalankan 3 hal itu. Kalau mau lama, ya telangkung, ya terserah bodo amat. Mau kayak apa, mau cepat, mau lama. Makanya, minta ke teman-teman artis, yang followernya jutaan, yang bisa puluhan juta, ayolah jangan cuman jualan atau ngeksis gitu kan, tapi diedukasi juga tuh followernya, apalagi yang di daerah-daerah dengan bahasa yang lebih sederhana gitu kan, yang bisa ditangkep. Sok atau kalau misalnya tenang kan kita bisa melakukan aktivitas dengan tenang juga. Ilmu yang bermanfaat mah dibawa sampai mati, tapi harta mah nggak akan dibawa ke kuburan juga, ke akhirat, atau dagangkan manfaat juga kalau tidak harta itu bukan cuma materi doang ya, tapi pengetahuan dan wawasan juga dan ilmu gitu kan. Makanya hayu atau rekan-rekan artis, tolong kita bersama-sama gitu. Dan kalian lebih didengar atau daripada yang lainnya ya, kalian punya power gitu kan. Gak apa-apa foto-foto OTD gitu kan, atau foto-foto reading my favorite book, atau ya kan eksis di supermarket gitu kan dengan gaya-gaya yang itu bebas, atau jualan nggak apa-apa. Tiap orang harus cari rezeki gitu kan, gimana juga, tapi tetap konsisten untuk mengedukasi followernya ya, supaya kita bisa hidup dengan tenang lagi kayak dulu. Jadi nggak usah menjalani normal aja kayak dulu, cuman lebih disiplin aja gitu sama masa pandemik. Setelah masa pandemik mau aur-auran lagi, nang karak, nang kuban, rek nonggeng, terserah deh gitu kan. Gitu. Wah, Aming itu ternyata smart banget. Ngeselin ya, kok udah ngerti. Tapi masih ngomong soal corona, saya oke punya penyakit bawaan nih, asma saya teh. Makanya saya teh rada parawur untuk keluar juga. Harus disiplin juga nih masalah cuci tangan. Saya pergi aja pakai sarung tangan itu. Terus selalu semprot, pulang mandi, baju dipisahin, yang habis keluar dipisahin, tempat cucinya dipisahin. Semuanya harus disiplin di sini. Jadi kalau pulang tuh dari luar, anak-anak memeluk saya, kehela, jangan dulu. Papi, mandi dulu ya. Baru nanti kita peluk cium-cium gitu. Kalau kita, makanya ya si corona itu tentang apa coba? Corona itu bakal, ini penting. Corona itu bakal hilang kalau orang-orangnya nggak egois. Ya kan? Orang-orangnya yang mikirin saudaranya, orang-orang yang mikirin satu sama lainnya gitu kan. Itu satu. Terus kedua, corona itu bakal hilang kalau orang juga yang udah mulai disiplin, hidup sehat. Terus corona juga bakal hilang kalau orang udah bisa menyayangi alam gitu kan. Gitu. Nah, cara gimana corona hilang? Gampang pisan. Belajar untuk jaga jarak, pakai masker, sama cuci tangan yang sering kalau di keramaian, kalau di kerumunan, kalau banyak orang. Tapi nggak apa-apa nggak pakai masker, nggak apa-apa nggak cuci tangan sering, nggak apa-apa nggak jaga jarak. Tapi kalau sendirian, ya nggak.
Makanya kayak benar olahraga itu jangan pakai masker. Karena kan karbon dioksida yang dikeluarkan Iya, betul. nanti kehirup lagi ke dalam kalau pakai masker. Nah, kalau saya mah prefer pakai face shield kan, karena face shield itu ngeblok, ya nggak sih? Dan ada pori-porinya, plastik, ya nggak? Kalau kain masih ada pori-pori loh, makanya saya lebih ke face shield gitu loh. Nah, makanya saya tuh postingan saya sering disalahartikan, sering disalahartikan sama orang-orang. Saya tuh kan bikin kampanye di rumah dulu gitu kan, dengan catatan. Di rumah aja dengan catatan apa? Kalau nggak perlu-perlu amat. Jadi orang tuh suka salah nangkap, suka yang di rumah aja terus baikin hujat. Lu mah enak ngomong di rumah aja, lu punya tabungan gini-gini, sementara kita mah harus gini-gini. Paham ibaratnya. Paham sih yang mereka omongin, cuma maksudnya gini loh. Jangan keluar rumah. Hashtag di rumah aja kalau keluar nurutin keinginan. Keinginan itu nggak ada habis-habisnya, ya nggak sih? Nongkrong, ya nggak sih? Ngeceng, jalan-jalan, kayak nggak pernah aja, itu satu. Ya nggak? Makanya nggak boleh. Jangan keluar rumah, di rumah aja. Kalau nggak pakai masker, nggak jaga jarak, nggak cuci tangan di keramaian. Nah, boleh keluar rumah kalau kalian sudah bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang sekitar dan lingkungan sekitar. Jangan egois, paham kan? Jadi kalau di keramaian, sekarang orang kan ngerasanya apalagi orang tanpa gejala yang imunnya bagus, sehat-sehat keluar segala macam. Nah, mereka nyadar gak sih? Mereka nyadar udah nularin ke orang-orang yang imunnya rendah, lemah, atau orang yang penyakit bawaan atau para manula. Itu egois, ya nggak sih? Makanya apa susahnya sih lu pakai masker? Apa susahnya sih lu cuci tangan? Apa susahnya sih lu jaga jarak? Kalau misalnya nggak mau, ya udah jangan ke keramaian. Pergilah ke gunung, pergilah ke pantai. Kalau tetap rame, yang waras ngalah. Tetap kita yang sadar diri. Kayak autopilot gitu. Kayak kita tuh punya ada deteksi. Orang mulai mendekat, orang mulai gimana, kita jauh. Yang waras aja ngalah tuh. Ya kan? Ming, sakit paru-paru masih nggak sih? Udah nggak kan ya? Udah sehat dari sakit paru-paru? Ya udah sehat, udah nggak ada. Tapi kan alhamdulillah. Iya, kuping. Ya. Iya. Makanya. Ya gitulah, Kumadi. Makanya saya tuh tahu diri lah. Imun saya nggak sama orang kebanyakan. Jadi saya harus lebih tahu. Iya. Sama. Ya, gue juga kan ada kekurangan juga. Ada penyakit bawaan. Kita turunan di apa. Tuh. Jadi betul-betul harus jaga. Iyalah. Jadi, tapi sebenarnya komorbid atau penyakit bawaan yang berakibat fatal, deadly combination lah, deadly combo gitu kan. COVID-19 itu bakal fatal ke orang yang lansia, sepuh, atau lansia sepuh dengan penyakit bawaan, atau orang nggak lansia, masih muda tapi dengan penyakit bawaan yang memiliki komorbid penyakit bawaan seperti jantung, diabetes, hipertensi. Eta mah geus bismillah, banyakin doa, banyakin berbuat baik gitu man. Gitu. Masya Allah. Gitu. Makanya ini orang-orang itu gengges banget ya. Orang-orang tanpa wawasan ini. Emang siapa kuat kok, tapi nulainnya kumaha, tinggal kumaha. Ya, lo gemes banget ya sama orang-orang kayak gitunya. Gemes. Keseng, makanya sekarang bismillah, daripada stres, mikirin diri sendiri aja, jaga diri sendiri, sayangin orang kita, jaga orang kita sayangin, keluarga orang terdekat, plus tetap mengedukasi untuk self reminder, pengingat diri sendiri supaya kita nggak seperti mereka. Jadi jangan GR, it's not about you, but it's all about me. Gitu. Tuh dengerin kata Aming ya, dengerin kata Aming. Nurut kata Aming. Benar. Gua harus bikin program lagi sama lo. Gua mau bikin program. Harus ya, ntar ya. Harus. Nanti gua bikinin serius. Ini janji gua buat lo. Saya bikinin ya. Kerja bareng sama Aming. Iya. Sayang ya, bakat Mas ini terkubur sia-sia gitu ya. Habis sistemnya tidak mendukung, yang karena tahunya Pak Yuta. Tuh, kangen gue sama teman-teman extravaganza. Atau kita bikin extravaganza perjuangan. Iya, orang kan makanya orang kan sering nanya katanya.
kapan COVID berakhir katanya. Terus si COVID ngebales, kapan lu disiplin? Ya lu nya disiplin tapi saudara lu enggak. Karena saudara lu enggak disiplin ya kitanya juga betah. Gitu. Iya betul. Gitu. Ketika kita disiplin akan hilang. Karena kan di Islam juga diajarkan kebersihan adalah pangkal dari keimanan. Yang bikin heran adalah jelas-jelas hadisnya ada ya. Ketika pandemi atau masa pandemi diharapkan kalau nggak perlu amat, nggak keluar sesuai kebutuhan, udah di rumah aja. Itu hadis sahih loh, sahih loh hadisnya nggak. Tetap dilawan kalau grupnya maksudnya. Ya nggak, tetap maksudnya Tuhan, Nabi, Rasul macam apa yang lu ikutin. Nah sekarang ini ada nih, ini penting banget. Ini logika sangat sederhana gitu. Eta mobil merek Puma. Kan hadir. Ada kejadian lucu. Apa nih? Jadi zaman-zaman dulu, zaman susah, jadi artis pertama kali kan di kampung ya, Nora. Ngobrol sama Ronald, sama Tike. Tiba-tiba Cutari parkir mobilnya di depan Trans TV. Terus orang langsung gibah, bergosip. Nanti ke Ronald, naon, Kang Ronald nanti ke naon. Gila ya Cutari hebat katanya. Emang kenapa? Lihat. Sedannya diparkir katanya di depan. Emang sedannya apa, Min? Itu yang ada binatang di atasnya. Nah, Min? Puma. Puma. Jaguar tahu. Jaguar, goblok. Kata Ronald, Jaguar, goblok. Yang dulu gini kayak. Ya, coba gini. Pokoknya kayak macan kayak di atasnya. Emang mobilnya apa, Min? Mobilnya apa, Cina? Mobilnya atas ya, Neng. Nah, Cina. Mobilnya apa? Puma. Oh, Jaguar gitu. Ya Allah. Makanya ingat dulu, ingat banget. Dulu tuh lucu banget. Terus tiba-tiba aku baru beli mobil kan. Beli mobil ingat gak? Amin udah kaya, anak dari kampung udah beli mobil. Mobilnya apa? Ada lah. Mobilnya matic apa manual? Pokoknya bisa jalan. Matic manual. Ya pokoknya gitulah bisa jalan. Mana ngerti gue tentang mobil. Emang mereknya apa? Mobilnya Kijang katanya. Kijang apa? Inona. Cenah. Inona. Ya kata Inona. Cenah. Innova. Aduh, tidak. Aku mah anaknya kampungan. Aku mah anaknya kampungan. Gak kayak artis-artis lain yang hafal merek. Saya mah dari kampung. Gak ngerti. Gitu. Inona jeung Puma itu mah enak banget. Ya Allah. Makanya itu udah pada gini. Merek mobilnya apa? Pokoknya yang mau di luhurna. Mana. Mewah sih. Puma. Anjing. Nah, Puma. Jaguar goblok. Itu di kantin yang sebelah itu kan. Jaguar sama Puma kan mirip-mirip lah, sama-sama hitam. Tenan naon tapi jadi lucu. Iya, pokoknya itulah masa lalu. Gitu. Pokoknya ingat banget. Makanya aku mah ya, kata orang yang bilang, Amin pansos. Amin udah nggak terkenal, udah banyak kerjaan. Satu, kalau mau kerja mah dari dulu aja saya hajarnya zaman ekstravaganja, top edan. Tapi saya mah enggak, karena badan capek, jiwa capek, nggak bikin happy. Satu makanya saya tinggalin. Kedua, pansos. Aduh, hidup saya sensasional pisan ya. Kalau mau jadiin konten mah banyak banget jadiin konten. Tapi saya memilih enggak. Bukan berarti saya menghakimi pilihan orang untuk cari rezeki. Dan saya emang nggak mau kayak gitu. Siapa yang dianggap sebagai karyanya aja, ya nggak sih? Nah, udah nggak ada kerjaan. Hapunten, tawarin aja sama TV. Tapi kalau emang saya nggak serk, ya nggak, ngapain saya ambil? Saya mau gitu, mending hidup sederhana tapi keren daripada berlebihan, berkecukupan edan, tapi nggak bahagia, membohongi diri sendiri. Buat apa? It's not me. Ya bener, Isan. Mau terkenal gampang, teman-teman keren banyak. Ada Luna, ada Afgan, ada Rosa. Ajak aja berantem, udah terkenal, ngapain kampungan. Tapi saya tidak menjadi pilihan yang lain ya. Tiap orang punya cara tersendiri untuk cari rezekinya gitu. Duh, ini
durasi sudah mulai mengecil. Sono kene sebenarnya masih kangen gue sama lu Mi, pengen kangen ngobrol hampir berapa belas tahun ya dari semenjak Extravaganza gue cabut, terus gue pindah ke RCTI kan, terus akhirnya gue nongol di Serga Pagi, terus putar Indonesia, ya disitulah gue melihat sepak terjang Aming sampai saat sekarang seru, dan itu yang gue soalin, dan alhamdulillah dipertemukan lagi sama Allah lewat digital ini. Alhamdulillah. Ming, masih ingat Saldi enggak? Ya ingat lah. Ini yang menceburkan saya jadi artis di dunia halu delu. Ming, sebelum kita pisah di durasi yang sangat terbatas ini, harapan Aming kumaha dalam hidup teh ayeuna? Sekarang gini aja ya. Harapan saya mah buat kita semuanya, kurang-kurangin julid, kurang-kurangin mengeluh, kurang-kurangin bikin orang kesel, kurang-kurangin melakukan hal yang tidak berfaedah, banyak-banyakin ya, mencintai diri sendiri, mencintai orang, hidup sederhana, tapi keren. Nah, yang lebih keren lagi kalau kita bisa punya manfaat buat banyak orang. Nah, dan lebih baik lagi kita punya mental yang kaya. Udah mah mental miskin, hidup miskin selesai, tapi hidup miskin mental kaya keren ya. Jangan punya mental pengemis, pengen giveaway, pengen apa. Belajar untuk berbagi, walaupun seperak bisa dibagi sama yang lainnya, ya nggak sih? Setengah perak, setengah perak. Karena dengan kamu berbagi, konsep sedekah, hidup kamu bakal berkah terus, dah itu aja. Masya Allah, sudah menuju hijrah kawanku ini. Iya, ini mah hijrah versi saya, dah. Ya, tenang naon. Yang penting Aming sehat lah. Itu buat saya udah sehat juga buat kalian semua. Kalau ada kejodohan untuk ketemu nanti, insya Allah saya pengen ketemu di Bandung, pengen ngobrol di Sono. Banget. Dan punten pisan buat semuanya, diminta kerjasamanya. Apa yang jadi bahan obrolan kita kali ini disosialisasikan, disebarkan, diedukasikan ke keluarga, teman kerabat terdekat, dan tolong kalian yang ada di sini juga sok ke teman-teman saya yang di follow-nya jutaan itu supaya minta tolong konstan untuk mengedukasi followernya, karena mereka punya power yang saya dibutuhkan untuk membuat sebuah perubahan yang lebih baik. Thank you. Betul, nuhun pisan. Aming, hatur nuhun pisan ya. Terima kasih banyak atas waktunya ngobrol-ngobrol nyantai penuh makna di Ngunyah Pena bareng saya. Iya. Nuhun pisan. Sama-sama. Kamu juga sehat-sehat buat keluarga ya. Pokoknya keep in touch. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Salam sayang buat keluarga di rumahnya. Siap. Bisa disalamkan. Buat semua juga yang ada di sini sehat semuanya ya. Nuhun. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Nuhun Ming. Sampai ketemunya. Iya, bye-bye. Ya, itulah ngobrol-ngobrol nyantai penuh makna sama Aming. Alhamdulillah, banyak sekali pesan yang disampaikan oleh Aming buat kita semua yang, terutama yang join di Ngunyah Pena malam hari ini. Terima kasih Aming, sukses buat Aming, sehat buat Aming, terus menjadi Aming yang sekarang. Tetap jangan berubah, tetap humble, tetap pintar seperti sekarang, tetap luar biasa seperti sekarang ini. Nuhun ya Ming ya. Dan teman-teman yang mungkin telat nonton episode ini, bisa nanti nonton di IGTV saya ya, Saldi_Nurzaman. Episodenya ada tentang ngobrol saya sama Aming. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang join, karena join Anda adalah support buat acara ini. Thank you banget ya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.